Lanjut cuy, masih di seputar Flona 2024 Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di video kali ini kita akan melihat seputar tanaman anggrek. Untuk tanaman ini jenisnya sangat banyak ya. Ada anggrek bambu atau dendrobium, anggrek perahu atau cymbidium, anggrek epidendrum, anggrek hitam, anggrek bulan, anggrek katalia, anggrek ngengat atau phalaenopsis. Masih banyak lagi jenis lainnya yang pasti variannya juga bagus-bagus. Dalam perawatan tanaman anggrek sebaiknya itu mendapatkan pencahayaan yang cukup atau sinar matahari. Sebenarnya untuk mengetahui apakah tanaman anggrek kita itu mendapatkan terlalu banyak cahaya atau enggak, itu bisa terlihat dari warna dan tekstur daunnya. Tanaman yang mendapatkan cahaya yang cukup itu akan terlihat daunnya hijau muda. Tapi untuk tanaman yang mendapatkan cahayanya kurang atau pencahayaan matahari ya, daunnya itu akan terlihat lebih gelap dan bentuknya atau teksturnya juga kaku. Tapi jika tanaman anggrek terlalu banyak terkena sinar matahari atau pencahayaan yang berlebihan, dampaknya itu akan terlihat pada tekstur bunga dan daunnya yang kering ya. Selain itu juga ada pertumbuhan dari tanaman anggrek itu akan terlihat layu, dia tidak segar. Satu lagi yang paling penting untuk diingat dalam menanam anggrek itu harus menggunakan media tanam yang tepat. Karena salah memilih media tanam itu akan berisiko fatal bagi tanaman anggrek. Ada beberapa media tanam yang cocok untuk tanaman anggrek, yaitu sabut kelapa. Sebaiknya sebelum digunakan, sabut kelapa itu dijemur dulu selama seminggu. Tujuannya agar racun yang ada bisa hilang. Media tanam lainnya yang bisa digunakan untuk anggrek itu salah satunya arang. Media tanam arang ini lebih pas untuk anggrek bulan atau dendrobium. Tapi hati-hati bagi yang malas menyiram, sebaiknya menghindari menggunakan media tanam arang. Risikonya itu tanaman anggrek akan mati karena arang kurang maksimal dalam menyerap atau menampung air. Kemudian ada juga pakis cacah. Ini bisa menjadi media tanam alternatif untuk anggrek. Pakis cacah ini aman bagi yang rajin menyiram karena pakis cacah itu bisa menyerap air dan bersifat poros. Artinya air dari penyiraman bisa langsung terbuang. Jadi
nggak banyak yang tersimpan. Media tanam lainnya untuk anggrek itu yang bisa digunakan salah satunya pecahan bata merah. Tapi perlu diingat baik-baik di sini cuy. Sebelum digunakan sebagai media tanam, ada baiknya pecahan bata merah itu direndam terlebih dahulu. Dan air rendaman pecahan bata merah itu boleh dicampur dengan larutan pupuk NPK. Tujuannya agar tanaman anggrek rajin berbunga. Pupuk NPK ini akan terserap ke dalam pecahan bata merah sehingga akar anggrek itu dapat menempel dengan baik di pecahan bata merah itu cuy. Media tanam lainnya untuk anggrek ada juga moss putih. Nah, media tanam moss putih ini sangat baik untuk tanaman anggrek ya, khususnya anggrek bulan. Tapi bagi yang rajin menyiram anggrek, moss putih akan berubah menjadi malapetaka nih cuy. Karena moss putih itu dapat menyimpan air sehingga kalau sering-sering disiram atau kebanyakan air, akar anggrek bisa membusuk. Jadi bagi yang ingin menggunakan moss putih, nah ini sekedar saran, sebaiknya cukup disiram 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Media tanam untuk anggrek berikutnya yaitu bisa menggunakan kulit kayu pinus. Untuk media tanam ini cocok banget buat jenis bunga anggrek epiphyt ya, karena mirip dengan habitat aslinya. Selain itu, kandungan anti jamur dalam kulit kayu pinus juga bisa menjaga agar tanaman anggrek tumbuh sehat. Tapi untuk kulit kayu pinus ini sangat minim nitrogen ya. Jadi sebaiknya sebelum digunakan itu direndam dulu dalam pupuk yang bernutrisi. Oh ya, untuk harga tanaman anggrek yang dijual di pameran Flona 2024 Lapangan Banteng ini cukup bervariasi ya. Itu tergantung dari jenis dan ukurannya. Cukup sampai di sini dulu cuy untuk seputar tanaman anggrek. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat bagi yang ingin mencoba untuk membudidayakan tanaman anggrek. Sampai ketemu di video berikutnya Bang Kur Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment cuy.